I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku di video materi pembelajaran pertemuan ke-15 yang merupakan tugas terakhir dari mata kuliah manajemen inovatif dengan judul yang akan kita bahas yaitu tentang implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Oh iya teman-teman, sebelum aku memaparkan materi pembelajaran, di sini ada sasaran serta tujuan atas video pembelajaran yang aku buat. Yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen inovatif. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami apa itu implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, sebagai media referensi materi pembelajaran. Dan yang keempat, untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada teman-teman yang menonton video ini. Langsung saja, di sini ada tingkat kinerja. Yang pertama ada kinerja organisasi, di mana pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, di sini ada kinerja proses, di mana kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Dan yang ketiga, di sini ada kinerja individu atau pekerjaan, di mana pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu. Materi selanjutnya di sini ada garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter sifat dan perilaku. Sedangkan menurut Richard 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Jadi, kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Selanjutnya di sini ada materi tentang kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Lalu ada konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut The Scriber dalam Kamus Bantam English Dictionary 1979 yang dikemukakan Prawiro Sentono 1999 berasal dari kata kinerja atau performance dari akar kata to perform, mempunyai beberapa enteris. Yang pertama, melakukan, menjalankan, melaksanakan. Yang kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Dan yang terakhir, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Jadi, kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Lalu, kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya di sini ada unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama ada hasil-hasil fungsi pekerjaan. Yang kedua ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Yang ketiga
ketiga ada pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat ada periode waktu tertentu. Yang kelima tidak melanggar hukum. Dan yang keenam sesuai dengan moral dan etika. Selanjutnya di sini juga ada pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan. Yang pertama ada strategi organisasi, yang kedua ada pemasaran, yang ketiga ada operasional, yang keempat SDM atau sumber daya manusia, dan yang kelima keuangan. Selanjutnya di sini ada faktor peningkatan kinerja. Yang pertama ada pendorong, yaitu audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Dan audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Dan poin kedua di sini ada penghambat. Yang pertama ada masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performasi perusahaan